Hubungan yang diharapkan dapat memberi rasa aman dan juga nyaman. Namun faktanya ini ya, konflik berkepanjangan kerap terjadi hingga akhirnya membahayakan pihak yang lain. Bahkan akhirnya menjadi toxic relationship. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahasnya dengan Zoya Amirin yang merupakan psikolog. Selamat malam Mbak Zoya, ini saya kebawa emosi kayaknya ya dari tadi jadinya belibet gitu. Kita bicara soal toxic relationship. Siapa emosi ya Mbak? Iya, karena kita bicara toxic relationship ini kan luas sekali, kemudian sangat membawa perasaan begitu ya bagi kita yang melihatnya, apalagi kalau sampai yang mengalaminya. Saya informasikan bahwa konten ini trigger warning dulu ya kita Mbak. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman serupa ini mungkin bisa juga waspada terlebih dahulu. Baik, saya langsung ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, kita bicara dulu soal definisinya. Hubungan seperti apa sih Mbak yang dikategorikan sebagai toxic relationship? Toxic relationship itu adalah adalah macam hubungan ya, bentuknya apapun, maksudnya apakah ini pacaran, apakah ini berkeluarga, pernikahan gitu ya. Tapi ini adalah relationship di mana si individu gitu ya ada manipulasi di dalamnya, ya tidak bisa menjadi diri sendiri, penuh ketakutan, tidak memiliki rasa aman, ya tidak bisa berekspresi gitu ya, dan penuh tekanan-tekanan dalam melakukan pilihan-pilihan relationship-nya gitu. Karena kenapa toxic relationship seperti ini, kalau kita membandingkan dengan relasi yang sehat gitu ya, relasi yang sehat adalah relasi yang membuat si individu yang ada di dalam relasinya ini bisa menjadi diri sendiri, iya bisa bersosialisasi gitu ya, bisa bersosialisasi, memiliki pertemanan yang sehat, bukan cuma hanya dia dan pasangannya saja gitu ya, memiliki kemampuan bersosialisasi, juga tidak adanya tekanan-tekanan gitu ya. Kalau punya masalah, ya siapa sih? Relationship mana sih yang nggak punya masalah gitu ya? Tapi dia bisa menyelesaikannya bukan dengan bentuk kekerasan, ya tidak ada manipulasi gitu untuk memenuhi keinginan salah satu pihak saja. Baik, gitu. red flag-nya apa saja sih Mbak Zoya yang harus kita waspadai? Red flag-nya apa aja nih? Tanda-tandanya? Oke, red flags yang harus diwaspadai mungkin ini terdengar sederhana ya Mbak Mevri, tapi ini banyak sekali terlewat oleh banyak orang. Red flags itu gini, cinta yang sehat adalah cinta yang berproses. Jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang di mana dia itu langsung memuja-muja kamu gitu ya, dengan memberikan istilahnya itu adalah love bombing gitu ya, di mana kamu dipuja-puja, dianggap sempurna dan sebagainya, sangat singkat, seolah-olah sudah memprediksi bahwa ini nanti relationship ini akan bisa, wah kamu bisa menjadi ibu dari anak-anakku, atau misalnya ayah dari anak-anakku dan sebagainya, padahal relationship-nya baru hitungan hari gitu ya, atau minggu. Jadi kalau terlalu cepat, too good to be true gitu ya, kemungkinan ini potensi toksiknya besar. Baik. Termasuk juga ketika ada banyak manipulasi-manipulasi. Misalnya gaslighting itu adalah bentuk pasif agresif yang memanipulasi, misalnya kesalahannya di baik, jadi biasanya jadinya gaslighting itu tadi ya Mbak Zoya ya? Sama aku gitu ya, tapi dibikin seolah-olah jadi salahnya si individu ini gitu. Jadi refleks yang paling besar juga adalah ketika kita selalu merasa serba salah di dalam relationship ini. Dilarang-larang, dibatasi gitu ya Mbak ya, untuk memenuhi kebutuhan dari pasangan tersebut. Dan itu harus bisa kemudian kita ambil langkahnya. Nah ini bicara soal langkah yang harus dilakukan. Saya mau tanya dua hal. Yang satu, apa yang harus kita lakukan jika kita merasa menemukan red flag yang tadi Mbak Zoya sebutkan? Yang kedua, apa nih sebagai orang yang ada di sekitar, mungkin dicurhatin sama temennya atau melihat langsung kondisinya. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa ya udah cabut aja, tapi kan tidak semudah itu gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan jika kita mengalaminya dan kita melihat orang mengalaminya? Oke, jadi buat kebanyakan orang itu mudah sekali ya untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi individu yang ada di dalam relationship dan sudah dimanipulasi, itu sulit loh untuk bisa keluar. Satu, janji-janji yang diberikan gitu ya, dan melihat bahwa manipulasi itu kadang-kadang membuat si individu ini bingung. Mereka toxic relationship itu seringkali dibingungkan sendiri gitu oleh caranya si pasangannya ini menghadapi dia. Ya dia sering dibikin bingung dengan love bomb, ya dipuja-puja, diangkat lalu dibanting
gitu misalnya ya, istilahnya secara lalu ya banyak hal lah manipulasi yang membuat dia jadi bingung, atau bahkan pertanyaan bahwa saya ini gila apa enggak sih gitu. Dan kadang-kadang apalagi manipulasinya, saya yang terbaik buat kamu, saya lebih pak. Iya, baik Mbak Zoya. Artinya kalau mengalami kondisi ini Mbak Zoya, apakah kita harus perbaiki ataukah akhiri langsung Mbak? Iya. Baik. Oke, baik. Sayang sekali kita mengalami gangguan teknis, tapi tadi sudah disampaikan intinya oleh Mbak Zoya ya. Ketika menemukan hal tersebut, kita harus sadar dan kemudian harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan jangan lupa pula bagi Anda yang mungkin mengalami hal tersebut, perlu kami informasikan dapat menemui pihak-pihak atau baik itu psikolog maupun lembaga-lembaga yang bisa memberikan bantuan kepada Anda. Anda tidak sendiri.